Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan khusyuk seraya berdoa kepada Allah agar ilmu yang akan kita terima hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Solih Soliha, hari ini kita akan belajar materi kelas 2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pelajaran 1, Nabi Muhammad SAW, teladanku. Oke, sebelum kita mempelajari tentang apa saja teladan-teladan Nabi Muhammad yang harus kita contoh, kita harus mengenal dulu Nabi Muhammad SAW. Siapakah beliau? Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang diutus oleh Allah untuk memberikan ajaran agama Islam kepada umat. Nah, siapakah umatnya? Kita semua Muslim, dan kita harus mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Nabi Muhammad adalah sebagai teladan kita semua. Gambar berikut ini berurutan berisi tentang pesan kejujuran. Diamati ya. Gambar 1.1. Gambar apakah itu? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar seorang siswa bersama dengan teman-temannya sedang bermain lompat tali. Next, gambar 1.2. Seorang anak laki-laki menemukan uang di halaman sekolah. Lanjut, gambar 1.3. Seorang anak memberikan uang yang sudah ditemukannya kepada guru. Gambar 1.4. Guru bertanya kepada seluruh siswa, siapakah yang kehilangan uang tersebut? Mungkinkah ada yang kehilangan uang itu? Nah, Solih Soliha, berdasarkan gambar yang sudah barusan kita lihat, menceritakan bahwa hal tersebut merupakan suatu teladan bagi kita semua. Teladan apakah itu? Kejujuran ya, Solih Soliha. Jujurnya di mana? Seorang anak menemukan uang di halaman sekolah. Jika anak tersebut jujur, adalah anak yang jujur, maka anak tersebut tadi di gambar 1.3 memberikan uang itu kepada gurunya, bukan malah mengambil uang itu. Solih Soliha, yang harus kita contoh di sini adalah sifat kejujurannya dari siswa laki-laki ini. Apabila menemukan uang di jalan, dimanapun kita berada, menemukan barang yang bukan milik kita, maka kita harus mengembalikannya, berusaha untuk mencari pemiliknya. A. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Nah, kali ini Solih Soliha, kita semua harus berusaha ya untuk selalu berkata jujur dan berbuat jujur. Oke, kita lanjutkan dengan menyanyi bersama-sama yuk. Dengan judul Aku Anak Jujur. Nada lagu Pelangi-Pelangi.
Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Next, contoh perilaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Jujur kepada Allah, jujur kepada orang tua atau orang lain, jujur kepada diri sendiri. Soli-soliha, di sini sudah ada beberapa contoh jujur kepada Allah. Yang pertama, selalu berkata jujur apa adanya tanpa melebihkan atau mengurangi perkataan. Jadi, tidak boleh berbohong ya soli-soliha. Kita harus berkata sesuai apa adanya, tidak dilebihkan atau tidak dikurangi. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh berpura-pura dalam ibadah, berpura-pura sholat, berpura-pura puasa, berpura-pura puasa, tapi malah batal di tengah jalan. Itu tidak boleh ya. Kemudian, tidak korupsi, baik korupsi waktu terhadap pekerjaan, sekolah, korupsi terhadap uang, atau korupsi terhadap sebuah kewajiban. Jujur kepada diri sendiri. Yang pertama, jika memberi kabar berita sesuai dengan kenyataan, jangan diberi bumbu penyedap hanya untuk menyenangkan hati orang. Jika kenyataannya si A tidak pandai, ya kita katakan sejujurnya. Tidak menyontek waktu ulangan merupakan jujur kepada diri sendiri. Jika memang kemampuan kita segitu, ya udah, segitu aja, dan kita harus jujur kepada orang lain, tidak membohongi guru. Jadi, soli-soliha, kalau ulangan gak boleh nyontek ya. Nah, soli-soliha, materi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di materi pembelajaran 1 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya, kita harus jujur kepada siapapun. Jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, kepada orang tua, kepada guru, kepada kawan-kawan kita, kepada saudara kita, dan kita harus jujur kepada diri sendiri. Soli-soliha, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.